Podcast Garnet atau Geologi Berkabar lewat internet merupakan sebuah unit kerja media kreatif yang bergerak di bidang pelayanan publik yang menyuguhkan beragam informasi terkini dan teraktual, baik di bidang geologi maupun kehidupan kampus, dengan banyak narasumber-narasumber yang menarik yang akan membagikan pengalaman dan juga ceritanya untuk kita semua. Ya, selamat pagi Bapak Sujarwanto sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Wah Bapak, kami kedatangan tamu istimewa nih di pagi ini. Berhubung dalam waktu ini tanggal 4 Agustus kemarin Bapak, Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro merayakan ulang tahun yang ke-18. Jadi itu merupakan sebuah hal yang cukup euforia bagi kami begitu ya. Dan kami sangat berterima kasih karena Bapak berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih Mbak Narulita. Saya juga sangat terhormat diundang dalam satu momen yang baik ini. Dan izinkan saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro. Usia yang 18 pada tanggal 4 Agustus. Saya pikir usia yang matang. Dan saya cukup bangga dengan progresivitas Departemen Teknik Geologi karena banyak alumninya yang juga menjadi bagian di Dinas ESDM. Dan kawan-kawan sudah menduduki jabatan struktural di eselon 4 ya, kepala seksi dan kasubag program itu juga dari unitnya. Keren. Wow, oke. Dan ini kita rencananya ingin ngobrol Bapak lebih banyak tentang energi baru terbarukan. Okay. Jadi cukup santer terdengar gitu ya Bapak, bahwa Provinsi Jawa Tengah cukup concern gitu terhadap energi baru terbarukan. Mungkin saya boleh mensitasi sedikit nih ya. Menurut Marce Hutapea, ada 94% dari kebutuhan energi itu banyak menggunakan energi fosil. Dan ternyata penggunaan yang berlebihan itu bisa menjadi pemanasan global. Apakah itu Bapak alasan utama ya yang menjadi Provinsi Jawa Tengah ya cukup concern terhadap energi terbarukan ini? Ya, statementnya Ibu Marice Hutapea, ini pakar juga Ibu Marice itu di Kementerian SDM dulunya. Cukup tepat itu, tetapi alasan yang digunakan di Jawa Tengah, kenapa kita concern banget menggunakan energi terbarukan ada dua. Pertama, bahwa RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahun dari 2018-2023 nanti, Pak Gubernur Ganjar Pranowo salah satu programnya adalah kedaulatan pangan dan energi. Ya. Nah, kedaulatan pangan nggak ragu karena kalau produktivitas pangan Jawa Tengah sudah cukup surplus dan bisa mencukupi berbagai kebutuhan di luar Jawa Tengah bahkan. Nah, untuk energi sepertinya butuh perhatian tersendiri. Kalau kita mau berdaulat, lalu apa? Kalau mau berdaulat itu kan tidak hanya cukup saja. Betul. Tetapi juga sumbernya dari mana? Iya. Nah, Jawa Tengah kemudian berpikir tentang energi baru terbarukan sebagai kekuatan yang dimiliki. Ada surya, ada panas bumi, ada biogas, ada wind energy, ada air juga. Nah, itulah yang kita miliki. Maka itu menjadi tekad. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Jawa Tengah ini kan bagian dari Indonesia yang penting. Nah, Indonesia meratifikasi komitmen untuk menjaga agar pembangunan rendah karbon. Dan secara global transisi energi menjadi tuntutan. Bahkan terakhir ini Indonesia akan menjadi pimpinan presidensi G20 negara-negara yang cukup maju untuk membahas 3 hal penting. Ada ekonomi yang berkelanjutan dan salah satunya adalah
energi, bagaimana transisi energi. Dan insya Allah nanti puncak pertemuan kan di bulan Oktober ya, di Oktober besok. Bali. Dan pertemuan-pertemuan pendahuluannya sudah banyak dilakukan, diskusi-diskusi tentang transisi energi sudah cukup intens. Nah, kita ingin menunjukkan kita tidak hanya berkomitmen, tapi menjalankan komitmen itu. Wow. Nah, itu bagian dari itu. Nah, nanti bisa kita ceritakan lebih panjang tentang Marasana, karena pada momen itu di sidang-sidang pendahuluannya kita akan menggelar satu event di Bali juga. Oh iya. Di mana kita akan menyampaikan praktek transisi energi bersama rakyat di Jawa Tengah. Dan insya Allah nanti gubernur-gubernur diundang dan Menteri Dalam Negeri kita harapkan juga hadir untuk mendorong inisiatif energinya dari daerah, tidak harus dari pusat saja gitu. Nah, jadi alasan kedua inilah yang kemudian menjadi tekad agar praktek untuk menuju pada kedaulatan energi itu bisa diinisiasi bersama rakyat. Oke, berarti sudah dari Pak Ganjarnya sendiri sudah ingin gitu ya, bahwa kita ingin berdaulat secara energi. Nah, ngomong-ngomong tentang daulat energi nih Pak, kita kan inginnya ada transisi ya sebenarnya dari yang sebelumnya kita ya 94% tuh wow gitu ya, banyak sekali. Di Jawa Tengah gitu, memungkinkan nggak sih kita untuk transisi tersebut? Iya, sangat mungkin. Ada dua kebijakan penting Jawa Tengah yang melandasi itu. Pertama adalah kita telah membuat peraturan daerah. Peraturan daerah itu bagi suatu pemerintahan menjadi penting, karena itu kemudian menjadi kebijakan yang mendasarkan pada keinginan rakyat dan kemudian diakumulasi oleh pimpinan pembuat kebijakan untuk menetapkan itu. Maka perda bagi suatu pelaksanaan pemerintahan di daerah itu menjadi penting. Karena itu menjadi komitmen kita bersama. Betul. Nah, perdanya adalah perda tentang Rencana Umum Energi Daerah, RUEDS itu. Nah, ini perda nomor 18 tahun 2018, nomor 12 tahun 2018. Nah, kemudian juga sudah ada peraturan pelaksanaannya, peraturan gubernurnya di tahun 2021. Di dalamnya memuat tentang bagaimana peran masyarakat untuk turut serta membangun energi baru terbarukan untuk kehidupan kesehariannya, yaitu transisi energi. Nah, perda inilah yang kemudian melandasi kita untuk mewujudkannya, di mana kemudian ada roadmap-nya yang tadi dikatakan bisa itu bagaimana menggeser peran energi fosil, BBM, batu bara, itu menuju pada energi yang ramah lingkungan. Nah, kita sudah memplotting bahwa setiap tahun itu sudah ada target-targetnya. Nah, bahkan tahun 2025 kalau nasional menetapkan mesti pada proporsi EBT-nya 23%, Jawa Tengah menetapkan 21,13%. Nah, kenapa kok lebih rendah ya? Kan nggak hebat itu. Karena ya ini realistis ya. Jawa Tengah ini sedang tumbuh perekonomiannya. Kalau disebandingkan dengan provinsi di Jawa, Jawa Tengah ini termasuk yang ketinggalan. Ketinggalan dalam pengertian begini, industrialisasinya. Jadi basis ekonomi Jawa Tengah itu masih perubahan yang dari basisnya pertanian, ya, menuju ke industri. Sementara kalau kita bandingkan Jawa Barat, DKI apalagi, itu sudah basisnya bisnis. Jawa Barat sudah basisnya industri, sudah lumayan. Jawa Timur sudah lumayan, tapi Jawa Tengah masih tinggalan. Nah, maka dalam konteks pertumbuhan menuju ke negara yang produktivitasnya jauh lebih tinggi itu masih butuh energi konvensional. Maka pertumbuhan permintaan BBM, permintaan batu bara itu memang masih tinggi. Nah, tetapi berapapun besarnya EBT kita bangkitkan, itu ngejarnya susah. Makanya beda banget dengan yang sudah stabil ya, konsumsi BBM, konsumsi listrik dari batu bara sudah stabil, itu berapapun dibangkitkan EBT kan
langsung proporsinya Langsung naik. bisa gitu. naik. Nah, maka angka 21,13 ini juga bagian yang harus kita upayakan. Gitu. Betul. Nah, ini landasan hukum yang tadi saya sebut satu. Yang kedua, Pemprov juga telah membentuk semacam rencana aksi daerah. Rencana aksi daerah. Untuk pembangunan rendah karbon. Oh, Jadi di situ juga sudah dicantumkan roadmap-nya. Nah, dalam pembangunan rendah karbon salah satunya adalah bagaimana kita mengendalikan emisi gas rumah kaca. Bagaimana kita mengendalikan emisi karbon dioksida seminimal mungkin dan membuat oksigen sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itulah maka EBT ini kalau nggak dikerjakan, energi baru terbarukan nggak dikerjakan itu ya pasti kemudian tidak komit kan. Makanya komitmennya dijalankan gitu. Betul. Nah, itu aja landasan hukumnya yang penting, dan nanti akhirnya tahap-tahapannya kita sudah buat sebaik-baiknya. Pertama, kita memetakan kita punya apa sih gitu. Apa aja yang dimiliki Jawa Tengah begitu ya. Itu dipetakan secara awal. Nah, tadi Bapak sudah sempat ngomongin tentang landasan hukum. Terus kemudian juga bilang variasinya tuh banyak gitu ya tentang EBT. Apalagi Bapak pakai baju ini ya, bangga pakai biogas. Wah. Nah, Bapak boleh cerita nggak sih sebenarnya kan ini salah satu bentuk dari transisi energi tersebut ya yang sudah dilakukan oleh Jawa Tengah. Mungkin salah satunya adalah menggunakan biogas, begitu ya. Nah, seperti apa Bapak yang sudah dilaksanakan di Jawa Tengah untuk penggunaan biogas sendiri? Iya, biogas ini yang kebetulan saya pakai ini adalah sebuah gerakan untuk satu langkah tapi dua hal tercapai. Kenapa demikian? Sebenarnya yang kita tekadkan kan bagaimana membuat limbah biologis itu menghasilkan gas, dan gas itu energi. Nah, tetapi ada dampak lain, limbah itu tertangani, gitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa populasi ternak di Jawa Tengah itu cukup tinggi, populasi sapi, populasi domba, lalu populasi peternakan ayam itu banyak banget. Betul. Nah, sukanya kotoran ternak itu menjadi pupuk. Tapi untuk menjadi pupuk dia butuh proses yang panjang sampai 3 bulan juga. Gitu. Betul. Nah, kadang-kadang juga mengganggu gitu. Nah, tapi dengan kita olah menjadi biogas itu dia lebih pendek karena kotoran yang segar dari ternak itu langsung diumpankan. Nah, dalam seminggu dia berproses menghasilkan gas, limbahnya itu sudah langsung selarinya bisa digunakan langsung untuk pupuk karena sudah padam istilahnya, panasnya sudah hilang. Gitu jadi maka kalau ditaburkan ke tanaman sudah bisa untuk pupuk. Nah, jadi lebih cepat kan. Dan kemudian juga faktor bau sudah bisa dikendalikan. Solving jadinya Pak ya. Di satu sisi limbah tertangani, di satu sisi energi yang dihasilkan kembali ke rumah tangga. Ada yang memang dipakai hanya sekedar masak. Tapi ada yang dipakai bahwa sapi yang misalnya 6 sapi, 8 sapi dalam satu rumah, itu kan juga butuh makanan yang dipanaskan gitu. Betul. Nah, untuk membuat pola makanannya itu. Nah, itu juga dari sana. Jadi artinya menjadi zero waste kan peternakannya. Nah, ini ada beberapa klaster peternakan yang sudah sangat mapan, misalnya di Desa Samirono, Getasan misalnya. Getasan di Samirono. Dia udah keterampilan membuat biodigesternya itu bisa dilakukan sendiri oleh rakyat dan kita tinggal menstimulasi saja. Gitu, Nah, jadi ini sekarang ada juga limbah industri tahu. Industri tahu. Industri tahu itu kalau limbah kan, baunya nggak karu-karuan tuh. Dan airnya juga tidak terlalu bagus untuk tanaman. Betul. Nah, ini setelah kita olah, ini satu desa yang sangat juga lumayan bagus itu di desa Samba itu. Samba. Di daerah Magelang. Nah, itu akhirnya dia mengatasi limbah tahu
dia bisa berjualan gas, sekarang jualan. Dalam pengertian jualan itu ekses dari produksi tahu, dia juga punya penerimaan dari penjualan gasnya. Nggak dipakai sendiri aja tapi dijual juga. Karena lebih. Oke, surplus. Jadi ini akhirnya bahkan Desa Samba itu juara untuk proklaimnya gitu. Oh iya Pak, sampai juara. Kampung proklaim itu nasional. Nasional lagi. Ya, jadi saya lagi ini biogas yang saya pakai dan kebetulan agak promotif juga di backup oleh lembaga-lembaga nirlaba yang mereka sanggup mendampingi itu di lapangan untuk pola perilaku bagaimana membuat gas ini efektif di produksinya, efektif di pengelolaannya. Gitu. Nah, maka kampanyenya no waste, jadi tidak ada limbah lagi. Nah, ini yang kecil-kecil dan ini setiap tahun APBD kita itu mensimulasi lebih dari 100 nih, hampir 2 tahun terakhir 100 ini. apa nih Pak? 100 unit biogas. 100 unit biogas di Jawa Tengah. Iya, itu baru dari APBD Dinas SDM. Wow. Kita belum bicara instansi lain yang turut mendukung ini. Betul. Jadi akhirnya kita punya lumayan banyak dari sampah dari biogas itu. Nah, masih seputaran sampah, bahkan pengelolaan sampah itu kan banyak populernya waste to energy. Iya. Nah, kita sudah mendorong penggunaan sampah yang jadi energi dan itu TPA kelasnya. Di mana tuh Pak? Di Cilacap, Cilacap. Itu produksi sampah mereka sekitar 120 ton per day. Itu inisiasi awalnya. Per day sampah. Terus kemudian ada penawaran bantuan teknologi dari pemerintah Denmark. Nah, diaplikasikan di sana untuk bangunan tempat pengolahannya dibantu oleh Kementerian PUPR. Kemudian untuk tanah, untuk operasional dibantu dari APBD provinsi. Dan kemudian mesin teknologinya itu dibantu dari pemerintah Denmark. Itu sekarang total investasinya sekitar 100-an miliar ya. Wow. Lumayan besar. Besar ya. Karena itu di lahan hampir 3 hektar. Iya. Dan hari ini pabrik sampah itu menghasilkan yang disebut dengan refuse derived fuel atau RDF. RDF. Ya. Dan produknya di awal 120 ton per day sampah, hari ini sudah meningkat baru ya berjalan operasional 2021 ya. Setahunan terakhir ya? Iya, itu sekarang menghasilkan olahan sampah 160 ton sampah per day. 160 ton praktis sampah per day. Sampah-sampah di Cilacap yang dibuang di TPA Jeruk Legi habis. Karena dimanfaatkan itu tadi ya Pak ya. Dan hebatnya terjadi sinergi karena apa? RDF yang dihasilkan itu menjadi pengganti batu bara sebagian kecil memang. Iya. Karena kebutuhan batu bara di pabrik semen itu besar. Oh, besar sekali. Nah, di industri semen itu sekarang sebagian kecil disubstitusi pakai RDF ini. Sudah menggunakan RDF ini. Wah, keren Pak. Jadi di Semen keren Bangun sekali. Indonesia yang ada di Cilacap. Cilacap. Nah, ini kalau adik-adik mahasiswa pengen belajar bukan praktek yang kecil-kecil lagi. Apa nih Pak? Apa nih? Spill dong. Itu besar itu karena satu besar, TPA ya? selesai. Kalau ini mampu menjadi tempat belajar lalu kemudian bahkan membuat penawaran ke kabupaten lain, boleh jadi kabupaten lain selesai semua dengan sampahnya. Karena sampah kan jadi masalah nih. Betul Pak, semua wilayah kota di Indonesia. Nah, Solo juga sudah membuat TPA-nya untuk menjadi listrik. Oke. Tahun ini insya Allah akan produksi sebesar 8 megawatt ya dari sampah di TPA Solo ya, di Solo. Nah, ini teknologinya memang menghasilkan gasnya untuk membakar menjadi bahan bakar untuk mesin pembangkit listriknya. Pembangkit listrik di Solo ya? Iya, itu lumayan kalau itu hampir 800 ton sampah per day. 800 ya, ton sampah. Untuk Solo dan sekitarnya. Okay. Nah, yang di Semarang sama bantuan teknik dari Denmark juga menghasilkan
0,8 megawatt. Itu tapi modelnya landfill-nya tidak berubah, landfill model tinggal ditutup pakai membran, lalu produksi gasnya dipakai untuk pembangkitan. Berarti langsung on the spot di situ. Iya, ini sudah jalan juga. Lumayan itu kalau barang, Pak. Iya, cukup sophisticated juga sih. 0,8 ya, Pak. Ya, 0,8 lumayan lah. Itu satu kampung cukup lah. Cukup. Oke, tadi sudah ada Cilacap, Solo, Semarang ya. Sudah mulai ya, Pak? Ya. Oke. Keren sekali. Ini TPA yang jadi sampah. TPA yang jadi sampah. Jadi ini salah satu solusi ya kan Bapak, ya, bahwa masalah itu bisa jadi jalan keluar dari ya, hal masalah yang lain. Nah, tadi sudah ngobrolin tentang beberapa kota ya yang memanfaatkan energi baru terbarukan. Nah, ngobrolin tentang itu di berbagai wilayah, sempat dengar-dengar nih di Provinsi Jawa Tengah mengadakan jelajah energi. Apakah memang tujuannya ingin ngenalin ke masyarakat bahwa wah ternyata Jawa Tengah juga cukup konsisten gitu ya dalam menjalani energi terbarukan ini, Bapak? Iya, sebenarnya itu event terbuka ya. Saya sebenarnya mengajak sebanyak-banyak orang ya dari berbagai komponen itu. Ya, istilahnya agak unik ya, menjelajahi energi Jawa Tengah itu. Ke jalan-jalan. Tapi sebenarnya begini, bermula dari kami itu sudah banyak melakukan tindakan promotif ya, dan juga membuat demplot untuk konversi energi. Dan kita juga mendorong investasi energi yang sudah mulai nyata. Misalnya begini, sebelum kemarin kita lakukan jelajah energi itu, kita sudah mempromot satu program yang namanya Jateng Solar Province. Jateng Solar Province. Jadi Jawa Tengah yang kita harapkan solarnya itu dipanen banyak-banyak gitu. Solar itu panas matahari. Panas surya, ya, panas matahari. Dan propaganda Jateng Solar Province itu sejak 2019 akhir ya. Nah, itu telah banyak direspon. Oh iya. Dunia usaha, tingkatan desa, bahkan petani pun sudah menggunakan surya untuk pompa air misalnya. Itu telah banyak kepala desa menggunakan PLTS untuk kantornya. Oh iya. Ya, semula kita contohi sih sebenarnya Dinas SDM pakai, Bapeda kita pasang, Sekretariat Dewan kita pasang. Terus kemudian dibantu juga beberapa kabupaten kantor pemerintahannya. Dampak dari edaran Bapak Gubernur mengenai himbauan agar yuk mulai ya kantor-kantor pakai itu, dunia usaha pakai itu udah banyak. Nah, tapi banyak ini kan tidak banyak dimengerti. Iya. Nah, kemudian panas bumi. Panas bumi itu geotermal. Ini sangat geologis banget nih. Sekali. Nah, itu ternyata masih banyak ilmu yang tidak sampai. Masyarakat ya Pak ya. Panas bumi dibikinnya nanti sama dengan masapnya minyak dan gas itu. Sehingga risikonya bisa kayak di Surabaya gitu. Maka kalau mau ada panas bumi semua protes. Takut gitu. Termasuk mahasiswa juga ikutan protes kan. Tapi kan geologi kan Pak yang ngomong. Padahal geotermal itu satu-satunya sumber energi yang paling ramah lingkungan. Kenapa? Karena geotermal itu adalah air dalam fasa uap. Nah, fasa uap itu terjadi karena air di dalam perut bumi itu dimasak oleh magma. Aktivitas magmatik yang ada di bawah sana. Nah, pada saat dia fasa uap dan panasnya mendekati 1000 derajat itu dibor. Kemudian disalurkan naik, kemudian dinaik itulah kemudian memutar turbin untuk membangkit listrik. Setelah itu dia akan mendingin. Nah, setelah dingin di bawah itu kemudian diinjeksikan kembali ke bawah tanah. Nah, kemudian di bawah tanah sana digaraplah oleh magma lagi, panas lagi. Biasanya menghasilkan uap itu dengan batu bara kan? Iya, betul. Ini Pak, dengan alam, dengan karunia ilahi. Maka satu paling murah sebenarnya, kalau toh mahal hanya karena pada proses mengebor dan proses mencarinya titik mana yang pas gitu ya. Tapi sebenarnya
sumber energinya sangat murah karena tidak ada yang bayar, semua karunia ilahi. Nah, kenapa kita takut gitu? Nah, ini kan harus dikasih tahu. Kenapa? Kita sedang punya lapangan geothermal di Dieng. Dieng sudah ada. Dan sudah didevelop 50 megawatt pertama. Betul. Kemudian ditambah lagi kemarin baru berhasil tambahan optimasi sekitar 12 megawatt. Sekarang sedang on progress pembangunan untuk tahap kedua sebesar 60 megawatt lagi. Wih, gitu. Nah, 60 megawatt. di titik lain WKP di Batu Raden ini sudah memasuki tahap eksplorasi lanjut. Iya. Nah, yang kemarin juga banyak protesnya itu kan. Nah, kemudian juga sedang tahapan eksplorasi awal di Gunung Telomoyo dan juga Gunung Ungaran. Iya. Nah, khusus satu di Gunung Lawu udah mundur tuh investornya. Nggak mau, Pak. Gara-gara protesnya keras banget itu kan. Yang di sana. Ini akhirnya dicabut WKP-nya untuk Lawu. Tapi ini sayang sekali ya. Nah, jadi ini juga ada bagus, rakyatnya nggak terlalu paham tentang itu. Belum paham, belum mengerti. Nah, kemudian juga ada aktivitas yang sebenarnya sudah digenerate masyarakat dari air skala kecil. Yang kita sebut dengan mikrohidro. Iya. Di banyak tempat. Banyumas ada, Banjarnegara banyak, Pekalongan banyak, Pemalang ada gitu lah. Ini kan harus dikasih tahu publik gitu. Maka pikiran saya, kalau saya ngajak mahasiswa, peneliti, media massa, ataupun siapapun yang dulu itu untuk diajak mengenali itu dalam istilah jelajah tadi, pasti bagus nih gitu. Nah, akhirnya terlaksananya jelajah energi Jawa Tengah yang melihat varian-varian transisi energi di berbagai daerah. Dan berbagai sumber. Nah, selama 4 hari penuh tuh. 4 hari ya Pak, nggak tanggung-tanggung jalan-jalannya. 4 hari nggak pulang-pulang ke rumah itu untuk menjelajah bagaimana transisi energi Jawa Tengah. Dan akhirnya kita ini sedang merumuskan satu publikasi, meskipun publikasi secara terpisah sudah dilakukan masing-masing yang ikut, tapi kami sedang menyusun sebuah buku yang judulnya Transisi Energi Bersama Rakyat. Wow. Nah, maka doakan nanti yang tadi saya ceritakan ada pre-event G20 di Bali, akan di-launching oleh gubernur untuk publikasi buku itu. Oke, salah satunya itu ya untuk pre-launchingnya itu. Wow, menarik sekali. Jadi ternyata Jawa Tengah tuh banyak ya Bapak ya, banyak untuk energi yang baru terbarukan ini. Nah, terkait dengan hal tersebut kita sudah cerita nih banyak tentang mulai dari hukumnya, mulai dari beberapa contoh yang ada di Jawa Tengah begitu ya Bapak. Nah, ini banyak yang nonton mahasiswa sebenarnya. Kalau dari kita sendiri nih sih Bapak, kira-kira apa sih yang bisa kita bantu atau apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk bisa terus mensupport dalam bentuk energi baru terbarukan ini? Pertama saya akan menstimulasi ya. Geologis itu, saya juga geologis ya. Oh iya Pak ya, kita bareng-bareng geologis nih ceritanya. Wow. Saya geologis angkatan kolonial. Wah, berapa tuh Pak? Spill, boleh tahu nggak? Karena saya lulus itu tahun 89-90 ya. Angkatan saya 84. Jadi kalau Pak Thomas ini jauh di generasi saya. Oh gitu belum ya Pak. lagi Naru yang lebih jauh lagi kan. Saya baru lahir tuh Pak kayaknya. Makanya saya menghadapi geologis milenial. Hari ini saya juga kawan-kawan mahasiswa pasti juga bagian dari milenial itu, pasti beda dengan saya dulu gitu. Karena kalau dulu membuat peta kontur itu sebulan belum jadi. Sebelum nggak jadi Pak kalau sebulan. Rencana pemetaan itu mulai dari mengambil base map, kita gedekan, lalu kita buat kontur dengan kertas kalkir. Manual ya Pak ya? Manual gitu. Wow. Kesini dihapus lagi, kesini dihapus lagi itu susah itu. Nah, kalau sekarang kan tinggal masukkan colokan komputer langsung jadi mau mainnya apa gitu. Langsung ya Pak ya. Nah, jadi itu zaman itu. Belum ada listrik pula kan. Jadi pakai serongkeng atau. Nah, artinya begini. Kita sesama geologis menghadapi satu kenyataan bahwa minyak kita itu kalau dicari nggak ketemu gitu. Atau kalau kita sudah concern ke minyak,
investor untuk mencarinya nggak terlalu banyak gitu. Oke. Atau kalau banyak pun keberhasilannya belum tentu baik. Gitu. Baik. Sementara konsumsinya meningkat tajam. Kalau zaman saya sekolah dulu, itu zaman kejayaan minyak masih kita nikmati. Iya. 70, 80 itu adalah terjadi oil boom di Indonesia dan pendapatan nasional kita hampir 65 ya, 70% itu dari pendapatan migas. Gitu kan? Iya. Produksi kita cukup untuk konsumsi kita. Meskipun sekali lagi minyaknya diolah di luar, kita juga mungkin impor BBM waktu itu. Tapi impor BBM-nya dengan produksi minyak kita itu belum apa-apanya lah. Bisa terbeli semua. Iya. Nah, tetapi di tahun 2003 terjadi titik balik. Di situ terjadi titik di mana konsumsi dan produksi itu berbalik. Ternyata konsumsi kita jauh lebih besar dari produksi kita. Maka kita resmi menjadi net importer minyak itu sejak 2003. Sejak 2003 ya Pak ya? Belum masuk sekolah kan? Belum. Nah. Oke. Nah, jadi nggak merasa bahwa setiap hari pergi sekolah bakar itu sebenarnya kalian bakar devisa negara itu. Waduh, ampun. Karena Pak. menjadi net importer. Gitu. Iya. Nah, temuan cadangan minyak ternyata nggak terlalu menyenangkan. Kan? Itu pertama. Batu bara sih isunya masih melimpah. Isunya ya Pak, Nah, masih tetapi banyak. sekali lagi itu kan juga high cost. Iya. Dan keberadaannya kadang-kadang tergoda untuk impor lebih baik gitu kan. Iya. Nah, ekspor lebih baik gitu. Gas, ini juga tantangan adik-adik. Bagaimana mengutilize gas? Karena delalah eksplorasi hari ini JTB ketemu berapa? Hampir 92 MMCFD. Million cubic feet per day. Ya. Itu gas. Di lapangan di utara Aceh ketemu lagi cukup besar juga. Kemudian di Sengkang juga hampir 100 sekian MMCFD. Gede sih. Iya. Tapi gas beda dengan minyak handlingnya. Gitu. Nah, lebih susah. Nah, ini teknologi untuk mengutilize gas. Gitu. Jadi gas kita masih menjanjikan sih. Tapi, dan lebih ramah ketimbang BBM-nya. Tapi bagaimana mobil motor kita menggunakan gas. Inilah yang sedang kita coba juga. Betul. Nah, jadi batu bara, minyak, dan gas itu menghadapi shortage di satu sisi, karena hampir tak terbarukan. Tapi yang kedua juga butuh cara agar kemudian tidak emisi karbon. Gitu. Iya. Atau kalau orang dunia sekarang marah-marah sih kalau banyak orang bakar itu kan. Nah, maka yang ingin saya ajak tadi, bagaimana kemudian kita mencari sumber-sumber energi yang berbeda. Ya, kalau kita melihat sejarah kebumian kita, pertama orang trading emas kan sebagai pengganti uang, logam, tambang, gitu ya. Minyak itu generasi setelah itu ya. Yeah. Dulu batu bara duluan ketimbang minyak sebenarnya. Kayu, batu bara, lalu kemudian baru minyak. Nah, sekarang kita harus ganti loh. Generasi milenial sekarang harus ganti, bukan itu gitu. Apa? Nah, kalau saya boleh menyarankan, sebenarnya kalau bagus kalau semua pembakaran energi primer itu dipusatkan aja. Oke. Mau panas bumi, mau batu bara, mau yang lain, dipusatkan aja di satu titik. Tapi energinya di mana-mana tersedia. Berupa listrik. Listrik yang siap dipakai begitu ya Pak. Sehingga tidak perlu lagi SPBU, tidak perlu lagi apa, tapi setiap kita duduk ada colokan listrik gitu. Ya. Nah, kalau energi sekunder listrik bisa di mana-mana, maka itu adalah juga satu keberhasilan kita mentransisikan. Kenapa? Kalau ada dipusatkan setiap pembakaran energi primer mengkonversi menjadi sekunder listrik itu dipusatkan, dampaknya dikendalikan, lalu lebih efisien.
Iya. Tidak semua orang harus bakar itu. Nah, maka PR-nya kemudian yang lain Pak, kalau yang oke, bisa nggak kalau kemudian rakyat juga dikasih tahu tentang literasi, tentang potensi energi lokal. Yang mengejutkan kan kita ini kan punya fenomena ya, karena ini saya hadapan dengan para geologis nih, ada semburan api abadi. Iya. Ya, di beberapa tempat bahkan sampai Madura dan seterusnya ya. Tapi di Jawa Tengah ada di Grobogan. Ya, ke barat ke timur itu. Itu yang terbayang apa para geologis? Harusnya yang terbayang adalah di situ pasti ada energi gitu. Ya. Nah, terus ada fenomena orang cari air tiba-tiba kebakar yang ada di Solo misalnya, Karanganyar. Cari air, airnya terbakar. Yang diviralkan kalau geologis ikut memviralkan, itu tanda-tanda kiamat misalnya. Karena air sudah mulai terbakar. Iya. Wow, kacau juga tuh. Iya. Geologisnya mesti belajar lagi tuh. Harusnya langsung, ada energi di situ. Iya, ya. Nah, bagaimana kalau kemudian adik-adik mahasiswa concern ke sana? Fenomena itu. Yeah. Sekarang saya dapat laporan dari Kali Bening. Setelah kami mengembangkan di Wanayasa, kemudian di sebelah timur Wanayasa ada satu kecamatan lagi. Itu Kali Bening itu dekat, masih pegunungan, dekat dengan Pekalongan Selatan, tapi dia masih bagian dari Banjarnegara itu. Yeah. Itu sekarang juga melaporkan ada kok bau-bau gas itu. Setelah kita cek, ini potensi energi. Nah, kalau potensi itu dicari, gasnya seperti apa, cadangannya berapa, lalu bisa dilakukan apa, itu PR kalian mahasiswa. Karena apa? Karena Pemprov telah membangun itu dan kami sudah menamai dia sebagai biogenic seloges. Nah, ini sudah berhasil, misalnya di Grobogan, sudah jadi satu perkampungan yang mereka sudah menggunakan itu dan bebas dari pembelian LPG. Di daerah Wanayasa, Penjawaran, kecamatan itu ada satu desa, di juga satu desa itu mereka sudah tidak beli lagi LPG. Nah, Kali Bening insya Allah kita proyeksikan tahun depan. Ayo siapa mahasiswa yang ikut saya nanti. Wah, ya. Ditawarin nih Pak, tugas akhir nih. Nah, boleh. Atau tahun ini kami ada 2 lokasi, di Karanganyar dan Sragen. Yang Karanganyar sudah siap diresmikan nih. Siap diresmikan artinya sudah mulai operasional dan mantap. Iya. Yang Sragen masih dibor, masih dicermati. Nah, kalau adik-adik yang tugas akhir mau ke sana boleh, nanti saya antarkan ke sana. Wow, special case gitu ya, spesial khusus. Nah, bagaimana mencari karakteristik cadangan, lingkungan geologinya, lalu menuliskan itu dan menjadikan key sukses untuk itu. Ya. Dan kemudian mengutilisasi itu dari ilmu minyak ke ilmu biogenic seloges. Itu ada teman geologis kalian juga senior itu dari kawan saya yang sekarang mengembangkan itu sangat telaten. Bagaimana metodologi memisahkan gas dari airnya. Bagaimana meningkatkan sistem kompresi agar gasnya bisa disalurkan ke rumah-rumah. Oh, keren loh itu. Wow. Nah, jadi kalau itu bisa, maka silakan. Itu hari ini sekali lagi, kalau mau ada tur dulu boleh lah. Mahasiswa teknik geologi Undip tur ke energi ke sana. Wow. Kita akan pertemukan dengan expertnya dan kalian bisa belajar di situ untuk pengembangan yang lain. Nah, inilah ajaan saya. Ya, maka kalau tadi di awal cerita Mbak Naru juga mengajar tentang entrepreneurship, saya juga tantang. Bagaimana kalau kemudian membuat itu menjadi bisnis plan menarik bagi suatu entitas usaha. Wah, menarik ya Pak. Skalanya kecil aja, nggak usah besar-besar gitu. Betul. Nah, tapi kalau itu bisa, itu oke. Nah, ada tantangan berikutnya, ini juga tentang energi. Kalian semua sedang mengikuti banyak diskusi tentang low grade nikel kan, yang katanya nanti menjadi
diolah dan ada kemudian menghasilkan lithium untuk baterai untuk motor listrik tadi kan. Betul. Nah, percaya nggak kalau Jawa Tengah juga kaya lithium? Oh iya Pak. Nah, saya tantang juga nih. PR-nya Siap. cari ilmunya, kepustakaannya Mhm. bahwa Jawa Tengah punya lithium. Ya. Wow. Nah, kalau yang ketemu itu nanti akan saya kasih hadiah khusus. Wow. Nah, Bisa nih ya. karena kami sudah mengidentifikasi Mhm. dan tahun ini saya sedang memetakan dalam tataran identifikasi dan Iya. saya punya praduga cukup besar. Kalau lithium banyak di Jawa Tengah. Iya, Oke. ayo. Wah. Kata Wah, kuncinya ada oke. bahwa lithium itu bisa di hard rock, bisa di liquid. Kalau di Iya. liquid dia berasosiasi dengan brine. Oke. Apa Iya. brine? Terang? Apa? Pak? Bukan, Apa? brine. Air asin. Ah. Ayo. Oke. Ya. Coba itu. Iya. Karena di beberapa negara, di Australia, di Mhm. beberapa negara diproduksi dari brine kan. Iya, brand. Nah, Asin. coba sekarang kita punya enggak? Cari potensi air asin Jawa Tengah. Cari dan uji lithiumnya. Iya. Sini ada labnya kan? Ada Pak, Lab lab apa nih? geokimia? Geokimia berintegrasi dengan Atau lab kimia aja lah. Oke. Pokoknya ada saya untuk- punya cairan, Iya. uji sampai keluar ada lithiumnya berapa. Oh gitu. Bisa Pak, Nah. bisa. Siap. Maka kalau ini ya, Iya. kalian menjadi pionir Jawa Tengah untuk Oke. Indonesia, bahkan untuk dunia. Wow. Karena lithium industri masa depan. Tuh. Dan hari ini sudah kita nikmati. Nah, kalau itu ya, kita akan bisa menantang bagaimana kalau memproduksi lithiumnya di Jawa Tengah aja. Baterai lithiumnya sudah ada investasi. Tesla Iya. sudah menawarkan Iya, untuk investasi di Batang, bukan? betul. Nah, kalau bisa, lithiumnya jangan dari mana-mana. Di Jawa Tengah Dari aja. Jawa Tengah aja. Wah, ini kayaknya kita waktunya kurang nih Pak buat ngobrol ini, kayaknya nggak cukup gitu buat ngobrolin tentang ini. Banyak sekali hal-hal menarik tentang energi baru Iya. terbarukan ini tadi. Bahkan kita sampai nyebut ke lithium tadi. Nah, kalau begitu kami merasa bahwa energi baru terbarukan ini adalah masa depan ya, masa depan Jawa Tengah, masa depan Indonesia begitu ya Bapak. Dan mungkin Bapak ada hal spesifik khusus ya, mungkin bisa kasih dalam 3 kata ya yang menunjukkan tentang energi baru terbarukan ini untuk kita semua. Tapi saya koreksi pertama ya. Iya. EBT bukan masa depan. Apa itu? EBT hari ini. Hari untuk ini depan. untuk masa depan. Ah. Iya. Karena kalau masa depan masih semuanya masa depan gitu. Nanti aja gitu Hari ya. ini. Hari ini. Dan itu tagline yang saya pasang di mobil listrik yang menjadi mobil dinas saya, Ionix Pak, Ioniq 5. yang kayak opa-opa Korea Ya, punya berarti ya Bapak ya? ya sekarang Wow. tuh mobil dinas saya, kebetulan saya pakai Kijang, tapi saya punya mobil itu, hashtagnya saatnya berubah. Saatnya sekarang. berubah. Sekarang. Nah. Oke. Nah, nanti kalau di jalan di Semarang ada Ioniq 5, itu sangat kemungkinan besar Punya mobilnya Bapak. kepala dinas. Punya kepala dinas SDM. Wah, keren sekali. Wah, Pak, sepertinya pengennya sih tambah sejam lagi ya, tapi karena waktu tidak memungkinkan untuk kita ngobrol lebih banyak lagi, tapi banyak hal yang bisa kita ambil garis besar ya. Kalau bisa diketahui bahwa tahun 2030 ya, udara itu mungkin sudah tidak berpihak ke kita lagi. Tetapi banyak hal yang bisa kita usahakan untuk Indonesia. Energi baru terbarukan adalah salah satu solusi untuk masa depan dan untuk hari ini. Baik, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.